Nah, dulce. Korean ini dah. 1, 2, 3. Jangan batuk dong. Udah, ulang. Itu suara Jawa. Ini topik yang sangat gue tunggu-tunggu sih. Sama gue juga. Karena ini kita mendatangkan expert kan soalnya. Iya, expert ini kayak dari lu kan sebagai apa ya? Lu tuh menurut gue terms influencer K-pop tuh berawal dari lu sih. Wih. Nggak serius. Lu tuh dari zamannya blog kayak orang masih baca blog gak sih? Enggak ada kan, enggak maksud gue. Iya, Lu tuh menginfluence dari era blog sampai akhirnya enggak lagi kan? Enggak lagi. Sampai akhirnya kan exposure lu. sekarang. Iya, exposure lu udah turun banget nih. Udah enggak ada. Udah kalah. Iya. Kayak tapi makasih ya udah apresiasi gue sebagai narsisis, gue tuh kayak merasa dilihat gitu. lu hitungannya influence, orang-orang selalu menganggap influencer itu harus punya followers 10.000, 20.000, 1 juta. Karena influencer itu yang penting di mana audience lo terinfluence dengan apa yang lo sharing kan. Kan termasuk lo kan bikin blog apa EXO dulu kan. Teori-teori pet code apa bener gak? Wow, how do you know about Iya that? kan? Soalnya temen-temen Moon Baby gue juga ada yang tahu lu dari era blog gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya lu ingin influence, lu tuh influence K-pop yang sesungguhnya tuh. Oh my god. Tepuk tangan tolong buat Ron. Wah, kok rame banget di sini. Nah, ini kita lagi mengundang sederet influencer ternama Indonesia. Enggak influencer istilahnya nih kalau kita apa di agensi atau enggak itu istilah KOL. Apa Key Opinion Leaders ya, itu influencer sih. Tolong bikinin kopi semuanya. Mungkin istilah-istilah yang akan kalian temui kalau kalian bekerja di terutama di marketing atau di orang brand itu sering banget karena lagi eranya KOL manajemen. Tapi sekarang nih KOL atau influencer ini lagi banyak diomongin nih gara-gara kemarin event sebuah kita brand. Gue nggak mau banget ngomongin ini karena setiap episode kita ngebahas ini mulu ya. Tapi ya udah lagi rame ya, kemarin sempat di event Rise sempat ada yang kayak kita sempat nge-tweet juga ya di akun Korea. Waktu itu pokoknya gue pernah nge-tweet bukti nge-hype ya, jadi gitu, kayak intinya yang kemarin acara Rise sama Nabati itu kan sempat ada kontroversi atau gimana, rame ya. Sama fandom gara-gara yang diundang tuh bukan Bryce tapi influencer. Nah, di sini kita ingin memberikan POV yang berbeda karena itu sebenarnya kita gue sendiri secara nggak langsung kayak juga terlibat pekerjaan yang related sama KOL management gitu, kayak ingin memberikan POV yang berbeda. Sebenarnya tidak seburuk itu loh yang kalian sebut dengan influencer K-pop. Ada alasannya kenapa brand melakukan hal tersebut. Jadi nggak berarti yang harus diperlukan ini bukan fans Bryce kok sampai di search kayak apa keywordnya ini nggak ada follow Rise, nggak ada nyebut-nyebut Rise. Makanya akhirnya gue screenshot ini podcast Korean pernah lo ngobrolin Rise. Jadi kalau misalnya kita diundang brand acara Rise tuh legit kita nih kayak fans kita tuh Bryce gitu. Kita tuh deserve. Iya. Bukan lo doang yang datang ke press con, gue harusnya juga. Enggak, lo emang nonton konser anime waktu itu. Lo jangan guys. Nah, kita mau ngobrol sama beberapa orang yang daily-nya ada related ke situ lah pekerjaannya juga. Dan yang penting mereka sebenarnya fans K-pop juga sih. Iya. Yang juga kayak terpapar lah dengan isu-isu ini gitu ya. Ada kenalan dulu, Bella ya. Ya, halo Nadia. Ada Nadia, terus juga ada. Halo, aku Ara. Boleh dikenalin bias apa ya? Bias pertama kali ya? Bias pertama. Sekarang fandomnya apa? Sekarang fandomnya apa? Bukti nge-hype Bukti nge-hype apa sekarang ya? Apa sekarang? Ada Bella banyak banget. Multi fandom nggak boleh ya? Multi nggak boleh. Harus kayak disebutin satu. Iya harus satu. Kita harus cek header Twitter lo apa. Iya soalnya gue waktu itu kayak gue mau nge-hype siapa tapi header Twitter gue tuh lagi wavy tapi kayaknya gue nge-hype yang lain gitu kayak wah pokoknya complicated banget ya. Kacau banget. Aku NCTzen. NCTzen. Biasanya nih Duyong. Itu nanti nonton konser ya? Ya sama Mbak Nadia. Lagi dia akan nonton lagi ya. Senonton itu. Oke. Aku suka Shiny. Bohong, kamu pasti harus kan? Kamu sukanya Haechan kan? Aku tahu. Aku Shiny Taemin. Iya. Halo, kalau aku Shawol. Shiny, sukanya Shiny. Oke. Nah, gue tahu Ara suka siapa? Ki. Yeay. Tahu kan? Kalau kodamnya Ara apa? Kosong nggak?
Nah, kenapa kita mengundang orang-orang ini? Karena tadi Dita sempat menyinggung sedikit kayak mereka juga secara tidak langsung terlibat dalam industri per-KOL-an dan per-K-popan gitu lah ya. Bisa dibilang. Sebenarnya kalian tuh aware gak sih kemarin sama isu yang si Rice dan KOL ini? Bella mungkin bisa. Aku? Gimana nih Kak? Apa yang kamu tahu soal ini gitu, soal ini secara yang katanya yang ngundang tuh iya influencer. Kemarin sih aku sempat ini ya, apa namanya, karena gara-gara ini viral banget nih di Twitter, yang beberapa influencer yang diundang ternyata dapat preskon, terus dapat yang lebih baik daripada orang-orang yang beli tiketnya. Nah ini kan viral banget tuh. Cuman apa namanya, balik lagi ternyata si influencer ini tuh yang di highlight sama mereka itu tidak terlalu nge-hype si Rice-nya. Gak terlalu nge-hype si Rice-nya. Terus yang dipermasalahkan adalah kenapa mereka ini diundang, sedangkan mereka tidak tahu Rice ini seperti apa gitu. Harusnya yang diundang seperti ini, seperti itu gitu. Kalau enggak, beberapa dari mereka tuh kemarin yang highlight banget adalah mereka yang beli tiketnya langsung ini gak dapat kayak apa yang influencer dapat. Nah sebenarnya yang di highlight banget tuh yang itu gitu, kayak kok mereka nih yang dapat preskon tuh nggak beli, tapi yang dapat beli harga 1 juta 2 juta itu nggak dapat preskon. Nah itu tuh yang di highlight banget sama para brace-nya. Tapi setahu gue kan ya, acara ini kan memang mereka pakai sistem satu harga tiket kan ya, 1 juta untuk semua kelas kan, dan mereka dari penyelenggaranya sendiri sebagai orang yang datang ke preskon pre-event dan eventnya gitu, gue dapat istilahnya kayak gue dikasih penjelasan lah gitu, kayak mereka bikin sistem satu harga, terus juga mereka udah ngasih kuota bahwa nanti akan ada raffle nih dari cut 1, cut 2 dan cut 1 VIP dan VVIP untuk datang ke preskon gitu. Dan itu udah ada jatahnya masing-masing, sampai kalau nggak salah 100 orang atau berapa gitu yang dari si penyelenggaranya gitu. Jadi gue merasa agak aneh sih pada akhirnya kalau misalkan peraturan itu kemudian dipermasalahkan karena ada isu-isu yang menyebutkan kalau itu tuh harusnya jatah fans gitu kan. Padahal sebenarnya kayaknya nggak gitu deh konsepnya kalau menurut gue, karena masing-masing pasti punya brand sendiri dan penyelenggara sendiri punya kayak agendanya sendiri gitu. Jadi fans benar memang punya jatah untuk preskon 100 orang, tapi kita sebagai brand, sebagai penyelenggara ini juga ada jatah lain yang mana sebenarnya emang nggak semua penyelenggara itu nge-reveal itu sebagai sebuah, nggak transparan soal itulah bisa dibilang ya. Kayak kemarin misalnya ketika kita nonton Treasure misalnya, kita dapat tiket dari rekanan kita gitu, dan itu tiketnya bagus banget seatnya, yang kita bilang kayak ini nggak mungkin dijual sih buat fans, ini pasti jatah sponsor atau nggak ini pasti jatah media partner gitu kan. Dan semua event tuh pasti kayak gitu, nggak cuma satu doang gitu, dan ini bukan baru-baru aja terjadi gitu. Nah yang pengen gue tanyain sih sebenarnya sebagai kalian terutama Dita juga kan sering berhubungan sama KOL juga, gimana sih kalian melihat respons dari fans K-pop ini, dan gimana kalian merespons reaksi mereka itu gitu. Kalau di gue, stance gue adalah sekarang kayak sebenarnya brand tuh gak ada, kalau gue sebagai brand ya, yang penting produk gue dapat aja udah ininya exposure-nya dapat aja gitu. Terserah apakah followers dia 300.000 kemudian dia ngefans atau enggak sama si artis ini, tapi nggak apa-apa. Dia yang penting acara gue tuh ada gaungnya gitu. Karena lagi-lagi kan kalau menurut gue brand tuh punya ini masing-masing KPI-nya masing-masing, KPI-nya masing-masing gitu, dan harusnya fans nggak sampai ke situ nggak sih ranahnya, gitu nggak sih maksud lu gue? Nggak perlu pusingin hal tersebut ya. Ini bukan yang harus diperdebatkan. Itu menurut gue. Kalau menurut Bella gimana? Dari Bella dulu deh. Nah itu tuh yang menurut aku fans gak tahu, dan emang harus diedukasi untuk mereka lebih ngertiin di bagian brandnya yang butuh itu. Karena fans yang aku tahu sekarang itu tuh banyak banget ketentuan-ketentuan ya, gak cuman soal influencer tapi fandom ke fandom. Mereka tuh kayak banyak banget sekarang tuh misalkan gak boleh nyebut nama Dio gitu. Nah kayak gitu. Jadi kayak harus unwritten rules gitu ya. Nah banyak banget fans tuh sekarang rules-rulesnya. Makanya menurut aku yang kayak gini tuh yang harus fans tuh tahu gitu, kalau misalnya hal itu tuh bukan ranah kamu yang harus kamu pusingin gitu, karena kamu tinggal nonton aja. Kalau kamu nggak bisa nonton ya udah gitu kan. Mungkin merekanya tuh bisa dibilang kayak keiri kali ya Kak,
Gak bisa dapat. Betul. Lebih karena kan kalau misalnya orang iri itu tuh bisa kayak menghalalkan segala cara untuk ngebuat orang lain jadi benci banget gitu sama hal itu gitu. Bener. Jadi kayak menurut aku mereka lebih ke iri karena mereka nggak dapat kesempatan itu, makanya sama mereka di blow up untuk nyari masa ngebenci hal itu gitu. Bisa Menurut jadi. aku sih kayak gitu sih, makanya mereka sampai selalu speak up soal influencer yang diajak, mereka nya nggak dapet, mungkin kayak gitu. Sampai gitu. di list apa Sampai listnya followingnya kayak bener. Sampai di background check ya lu ngefans iya, nggak? bener. Mana? Iya, ini nggak ada postingan tentang Rice ya. Rice gitu. Padahal yang dipedulikan oleh brand asal lu report insight-nya bagus Insight-nya ketika bagus, ya, kampanye iya. berakhir kan gitu. Nah itu yang fans tuh nggak tahu kacamata dari brand atau dari fansnya tuh kan beda gitu. Makanya mereka tuh benar-benar harus diedukasi sama hal itu gitu. Dan KOL sendiri kan juga they're doing their job gak sih? Iya. Sebenarnya Mungkin mereka di sini kerja gak sih? Salah satu yang gue agak gak suka yang kemarin dari Ribut Rice itu ada omongan kayak Cia Wardana katanya ngapain sih tuh Cia Wardana gitu kayak dalam hati gue Cia Wardana as a fans K-pop general gitu kayak kok lu galak banget sih kayak ya lu ya fans K-pop emang kenapa kalau nonton Rice kayak Cia Wardana juga orang lama K-pop tanda kutip gitu kayak kenapa lo marah gitu dia gak salah kan dia diundang gitu kayak bener-bener. Dan undangan itu terserah penyelenggara mau ngundang siapa gak sih? Iya. Nah kalau menurut Ara nih yang ada background sedikit tentang KOL maksudnya daily ada kerjaan kayak gitulah, gimana nanggepinnya? Mungkin aku di sini lebih ngewakili dari sisi brand ya. Yeah. Anggap kamu jadi brand yang udah bayar certain artis yang itu udah pasti nominalnya MM-an, belasan sampai puluhan M. Wah kalau Rice mah bisa 10M kayaknya. Iya. Gak tahu gitu. Ketika dibawa di Indonesia dan mereka juga pasti punya budget marketing, mereka tuh pengen ngebuat gaung dari acara itu kan. Yang which is di sini gaungnya itu adalah influencer. Dan kenapa harus influencer, kenapa nggak orang-orang biasa? Karena mungkin habitnya orang Indonesia juga ya. Jadi ini based on research kerjaan gue sehari-hari. Keren. Consumption, persepsi orang menerima, terutama orang Indonesia tuh lebih menerima suggestion yang asalnya tuh dari orang genuine, which is kita ngomongnya influencer dibandingkan profesional yang mungkin kayak ya kalau di kesehatan dokter kayak gitu segala macam, dibandingkan kalian ngeliat iklan TV sama konten-konten yang dibuat KOL, kalian pun lebih menyimak dan menerima yang dibuat dari KOL kan. Nah itulah yang akhirnya ngebuat brand-brand itu lebih prefer untuk menggunakan KOL sebagai brand advocacy voice mereka. Yang akhirnya mereka butuh KOL untuk menggaungkan acara ini. Yang which is gak mungkin kan kayak kalau misalnya Raisa, siapa nama-nama gede kayak gitu mereka adalah fans Rice, otomatis mungkin brand akan lebih milih itu ya karena orang udah lebih terkenal, bisa lebih memberikan memperbesar suaranya gitu. Cuman kan kalau di sini kan ya Rice nggak ada yang seterkenal itu, maksudnya influencernya, makanya akhirnya dicari yang lebih gede which is fans K-pop yang akhirnya mungkin kalau fans niche-nya Rice ngelihat dia nggak suka Rice, cuman sebenarnya nggak dari situ, dari brand tuh pengen ini ngebuat gaung yang lebih besar dan dilihat dari point of view K-pop, makanya kenapa influencer yang dilihat yang dipilih akhirnya K-pop. Dan masalah kuota iri segala macam, mereka tuh punya kuota sendiri guys, mereka itu as a sponsor mereka punya hak, mereka punya kuota untuk ngasih itu ke siapapun itu, entah orang dalamnya, perusahaannya atau KOL yang mereka pilih. Dah kebetulan mereka daripada ngasih ke orang-orang dalam mereka yang gak ada powernya, mereka ngasih kuota itu ke influencer. Kalau dari aku ngeliatnya kayak gitu. Bener. Karena itu juga jadi win untuk brandnya juga, untuk acaranya juga ya. Karena kalau misalkan gue ngundang influencer, ya gue dapat exposure gitu kan, dan acara gue ke blow up dan segala macam. Dan lagian kalau misalnya concernnya misalnya Rice kemarin gara-gara nggak ada influencer Rice, menurut gue memang di Indo masih sedikit karena Rice kan masih baru. Kayak kita mostly taunya kebanyakan influencer itu fans NCT lah, pasti ada aja lah, selalu NCTzen kebanyakan itu ya. Atau enggak kalau yang daily yang gue liat tuh kayak fans Treasure gitu. Iya. Ya Rice juga. Gue nyebut Abi Donghe barusan. Abi. Maksudnya masih sedikit lah kalau misalnya mau kita listing. Kan suatu ketika gara-gara itu rame, gue nge-tweet dong di Koreaan kayak brand tuh gak peduli influencer tuh part of fandom atau bukan, yang penting habis campaign report insight-nya bagus kakak gitu. Betul. Karena gue pernah ngerjain kayak ngelisting KOL kayak gitu, yang kita butuhkan tuh lo cuman followers lo berapa, IR lo, engagement
engagement rate lo berapa. Gue tuh nggak nyampe nyari. Gue cuma mengkategorikan dia ini misalnya personanya K-pop, personanya lifestyle. Cuman itu doang yang gue butuhkan. Terus membagi lagi antara nano, mikro, makro. Nano tuh yang 1.000 sampai 3, misalnya 1.000 sampai 5.000 lah. Cuman butuh itu, kayak misalnya mau nyari influencer K-pop, udah brief ya segeneral itu aja. Gue nggak sampai in depth kayak misalnya gue nyari misal Cindy Duna pernah nge high price nggak ya kali gue scrolling hashtagnya nggak kayak gitu ya. Gue kasih nama general aja udah gitu. Right. Gimana Nat? Kamu menanggapi Rise ini gimana? Karena soalnya yang paling heboh pas kita ketemu kamu kan yang ngasih tahu aku kayak kakak ini rame banget kak gitu. Soalnya beberapa temen aku masuk kan, kasihan banget. Karena dalam list itu. Karena waktu itu listnya bocor ya? Atau gimana sih, kok bisa sih? Aku gak ngerti juga deh itu kenapa bisa tiba-tiba di Twitter ramai banget. Terus kebetulan aku berteman baik dengan beberapa orang di sana. Aku juga datang kan. Yang aku bingungin ya karena mostly di Twitter pada marah-marah sama teman aku, di mana kita nggak tahu kan, maksudnya kan ini kita diundang loh sama brand. Dan kita kerja lah dalam hitungannya gitu lah ya. Dan pun misal kan ada beberapa orang yang kayak bilang, kak tapi kan dia nggak follow akunnya Rise, dia nggak pernah high price. Tapi kan tujuan brand mungkin agar audiensnya itu lebih luas gitu loh. Kalau misalkan memang ada acara nabati nih gitu kan, dengan Rise gitu kan. Not sponsored by the way. Iya, tapi kan Pak Chandra boleh ya Pak? Memang maaf ya Pak Chandra kayak gitu. Jadi kayak emang aku nggak ngerti juga itu yang uploadnya itu siapa ya. Tapi yang jelas pasti orang yang punya filenya juga. Dan kayak sebenarnya ada beberapa temanku yang nggak jadi datang juga gara-gara rame kan pro kontranya. Cuman ya buat dari segi kita kan datang karena kita diundang dan kita datang untuk memenuhi kewajiban. Masa iya sih gitu kan, relasi dalam bekerja kita nggak profesional terlepas gitu. dari apakah kita suka atau enggak gitu ya. Benar-benar. Dan beberapa orang juga mungkin ya misalkan kayak aku kan denger ya lagunya, tapi kan bukan berarti aku harus terus-terusan nge-hype atau gimana. Dan aku kan juga kalau suka lagunya pasti dateng dong gitu kan. Jadi kayak emang mungkin dari fansnya juga harus lebih ke paham aja nih kalau misalkan kerjanya KOL itu selain buat datang ya kita juga ngasih brand supaya lebih awarenessnya tuh lebih luas juga. Jadi orang-orang yang nggak tahu pun jadi bisa tahu nih, oh iya ada acara, oh ternyata ini ganteng ya, lagunya enak. Gara-gara apa ya? Gara-gara KOL-nya gitu. Mungkin loh. bisa sudut pandangnya bisa disamain kayak gue sebagai media gitu kali ya jatuhnya. Karena sebutlah misalkan sekarang gue kayak kemarin datang ke konsernya BI gitu. Iya gue gak nonton BI, gue gak ngikutin BI, gue gak ngerti musiknya segala macem, tapi gue disuruh datang ke situ buat ngeliput acara itu gitu. Gak mungkin dong gue nolak. Maksudnya kayak yang pertama gak mungkin nolak karena ya gue yang megang desk K-pop. Siapa lagi yang mau berangkat kalau bukan gue gitu kan. Dan ini udah jadi satu kewajiban karena kita ada kerjasama sama brand tersebut gitu, penyelenggaranya gitu. Dan kalau tadi mau ngomongin soal yang kayak gue gak ngelihat akun lo nge-follow akun Rise itu misalnya, akun kantor gue juga gak follow Rise. Tapi kan gak apa-apa gitu. Nah sama aja kayak gitu jatuhnya. Jadi kayak bedanya cuman kayak gue korporasi, mereka KOL yang individual aja. Gak ada perusahaannya gitu maksudnya. Jadi kayak mereka ya sebagai personal aja gitu. Nah gue sih kemarin sejujurnya beberapa kali gue datang ke acara presscon kayak gitu, gue tuh sempat hesitate untuk yang kayak share ke orang atau misalkan upload ke social media kayak oh gue datang ke presscon ini gitu, karena kesannya tuh kayak kok privilege banget gitu kesannya. Tapi kalau gue pikir-pikir kan ya kan kerjaan gue ya gimana gitu maksudnya kayak dan kemudian dari situ juga gue akhirnya membalikan POV-nya kayak ya teman-teman KOL ini juga ya itu kerjaan mereka gitu. Gue mau iri sama mereka juga, enggak itu kerjaan mereka gimana gitu loh jadinya. Sebenarnya orang-orang kayak apa ya, fans itu kayak menganggap remeh dalam artian kayak enak banget jadi KOL kan, lu jadi di titik jadi KOL itu kan lu kerja juga, lu nge-build personal branding lu itu kan gak gampang. Kalau lu emang mau kayak gitu maintain followers, maintain engagement. Bayangin maksudnya kita sering banget lihat influencer K-pop yang blunder. Itu maksudnya itu salah satu tantangan challenge mereka yang berusaha menjaga personal brandingnya dengan bikin konten, akhirnya ada yang blunder kan. Itu kan hal-hal yang sama ini kita selalu menganggap influencer itu problematik, padahal kan misalnya ada yang kena blunder itu memang cara dia untuk survive di antara persaingan influencer ini kan, mereka cari duitnya dari situ. Ada proses. Iya, terlepas dari ada blunder atau enggak kayak kok mereka menganggap remeh ya. Dan sedangkan karena lo cuma melihat di saat mereka udah di
tinggi aja. Iya. Udah enak tinggal mendulang, tinggal nunggu invite-an. Lo nggak tahu tahu. mereka pas followersnya masih 200 gitu. Iya, lo nggak ngeliat dulu Ron bikin blog gitu. Lo nggak ngeliat dulu gue dihina-hina XL aja. Nah, iya, dia nggak ngeliatin prosesnya itu kan. Iya, Terus bener-bener. gue kan search di Twitter kan, influencer K-pop nih ada tweet yang lumayan viral kayak 37.000 views yang dia bilang, buat para promotor konser atau fan meeting K-pop, please stop mengundang so-called influencer. Mereka tidak sepenting itu buat menarik kita as fans atau fandom. As a K-popers kita gak butuh influencer itu. Please, yang kita butuh cuma idolnya aja. Thanks, love, peace, and gaul. Maaf ya, bukannya gimana-gimana, tapi menurut aku pakai jasa so-called influencer ini untuk brand yang BA-nya aja udah idol K-pop tuh kerja bodoh sama dengan sia-sia. Dijamin fansnya bakal loyal tanpa harus promosi pakai influencer. Segitu aja, thanks. Gimana ya? Gimana ya? Apa ya? Brand Gimana ya? terus gimana nih? Ara kayaknya gatel. Justru mereka menambah reach-nya Reach gitu. di luar dari yang udah tahu. Iya, udah tahu. Kayak gitu. Lagi-lagi ini tuh kerjasamanya sama brand, bukan cuman sama grup band lu, bukan cuman favorite lu doang, tapi dia juga kerjasama sama brand yang which is mereka harus ngebantu ngasih exposure. Disitulah peran influencernya, bukan semata-mata karena influencer itu ada buat narik lu, bukan lu. Iya, lu yang mau ditarik. Bukan lu. Bukan fandom itu Karena ya. dari tweet itu dia mengesankan bahwa lo nggak perlu narik kita kalau idol itu kita Betul. pasti akan terkenal sendiri. Tapi gue sendiri kayak lo aja udah sadar kalau sebenarnya itu targetnya bukan lo, tapi lo masih komplain gitu loh maksudnya. Lagian yang punya duit kan brandnya tuh ya yang punya hak tuh yang punya duit coy Dan gitu. mereka punya pertimbangan sendiri kan. betul. Kayak maksudnya ada plan-plan sendiri untuk gimana mereka reach certain KPI gitu maksudnya Betul. kan. Tapi mungkin untuk memahami di posisi mereka ya, karena mungkin emang kerjaan mereka atau pendidikan mereka bukan berhubungan sama marketing, mungkin itu hal yang gak make sense buat mereka. Cuman aku setuju banget sih sama Kak Ron, kayak tadi bilang influencer itu sama aja sebenarnya kayak media. Iya. Mereka tuh ngebantu ngasih exposure lah, wider the reach kayak Iya, gitu. iya. Emang itu kerjaan mereka kayak gitu. Not necessarily karena dia untuk narik lu lagi atau dia ngambil jatah lu as a fans untuk dapetin kesempatan lebih dekat sama idol lu. Enggak, mereka itu punya porsi sendiri dan mereka punya porsi kerjaan mereka sendiri. Iya, setuju gue. Dan kalau kita ngomongin soal jatah-jatahan tuh kayak sebenarnya sebelum ada obrolan soal jatah influencer ini Dari dulu gak sih setiap memang selalu kali ada konser itu pasti ada jatah gitu loh. jatah sponsor, jatah Media partner, jatah dan segala polisi. macam. Jatah polisi betul. polisi serius. Iya benar. Jatah menurut gue instead of mempermasalahkan jatah influencer yang sebenarnya datang Emang udah untuk dijatahin dari bekerja, awal. iya dan memberikan manfaat gitu loh Betul. untuk acara ini kayaknya yang harus dipermasalahkan justru jatah-jatah yang harusnya nggak bermanfaat gitu. Itu itu dijatahin dari awal bukan berarti acaranya tuh sepi atau flop, enggak, pokoknya udah ada kuotanya, bisa kuotanya 100, kuota. Iya betul, Bayarnya- udah ada perhitungannya. Iya, perhitungannya kayak- yang mana sebenarnya tugas lo sebagai fans tuh cuman beli tiket kalau emang lo mampu beli dan mau datang, terus udah gitu aja. Karena gitu. kan sering banyak narasi kayak ngapain sih influencer, emangnya gak laku, dianggap gak laku. Misalnya konsernya Seventeen harus pakai influencer, ya enggak, itu emang udah ada jatahnya dari Iya, awal. Iya, Laku mah udah pasti laku. dan cuman dan bukan sebatas kayak biar terkesan rame aja, Iya, tapi it's more than that gitu. Kerjaan mereka tuh lebih besar dari itu, kayak karena ada tanggung jawab juga yang dipegang oleh influencer kan di situ gitu. Kalau boleh jujur, gue pun sebagai media kadang-kadang merasa kayak sekarang promotor itu lebih suka meng-hire influencer instead of mengundang media. Iya, Itu iya. gue yang kayak gue sebel banget sebenarnya kalau boleh jujur gue gitu. tapi gue sadar kayak ya emang eranya sekarang seperti itu gitu. Gue mau komplain seperti apapun gue nggak bakal bisa karena emang seperti itu eranya gitu. Iya. Orang presentasi kayak tadi dijelasin sama Ara, orang akan lebih percaya kalau misalkan mendengar influencer yang ngomong, personal yang ngomong dibandingkan dengan mereka baca berita dari apa.com gitu misalnya gitu kan, lebih enak kalau influencer gitu yang ngomong. Jadi kayak gue pun mau misu-misu juga kayak pernah ada pengalaman gue sama promotor, tiba-tiba gue diundang datang ke konser grup tertentu, terus gue bilang kayak kok undangannya H-1, gue bilang itu iya, soal jawabannya dari mereka soalnya ada influencer yang cancel. Terus gue kayak
Oke. Jadi ternyata gue Gue hanyalah cuma second choice doang. Media gue yang nomor 1 di Indonesia ini kalah sama influencer yang cancel. Tapi kayak ya udah nggak apa-apa karena gue paham maksud gue kayak gue pun mengerti kalau kebutuhan lo tuh emang bukan media gue ternyata gitu. Di atas media gue tuh masih ada influencer gitu dan gue nggak bisa komplain soal itu karena kita ada di era itu sekarang gitu. Dan itu bukan permasalahan gue juga. Kita mah staff biasa gimana ya datang liputan gitu ya udah diundang ya udah datang. Kalau enggak ya udah ya sama aja. Influencer kan juga gitu kan, mereka diundang dan bukan cuman karena mereka datang terus mereka posting, tapi ya itu kerjaan mereka. Kalau mereka nggak posting justru mereka dipermasalahkan sama yang ngundang kan. Nah kalau Nadia kan followernya lumayan nih, ada berapa followernya? 400 juta. Enggak, maksudnya pernah diundang acara-acara K-pop gitu gak sih? Diundang lah. Ya apa maksudnya? Kemarin aku lihat postingan kamu di Jidel. Iya itu bareng sama temanku juga yang ada di sini. Yang Rexona ya? Oh Bella juga datang. Emang karena ya mungkin sekarang butuh gitu loh Kak. Tapi gue penasaran kalau misalnya diundang kayak gitu, apakah ada kewajiban gitu untuk posting? Pasti ada. Itu kan kita kayak dikasih tahu nih kayak misalnya ketentuan mau pakai baju apa. Oh udah dikasih tahu, udah di brief ya. Iya karena kan kita kerja. Iya jadi kayak dikasih tahu briefnya kayak gimana, terus apa yang harus dilakuin, di post sama nggak di post. Tapi ini jatuhnya barter atau memang ada yang barter, ada yang dibayar. Ada yang dibayar. Oh, kalau yang Rexona, gue detail banget. Gue penasaran. Jangan deh. Ya udah, maksudnya berarti kadang ada barter, kadang memang ada dibayar dan dikasih brief kan? Iya dikasih brief. Dan itu juga kan kita tuh datangnya ya dikasih poin-poin kayak nanti highlight ya pas bagian merekanya ngomong kayak gini. Ya kerjaan gue tuh bikin storyline gitu tuh. Nanti main ini, skripnya ini, hashtagnya gini gitu. Sebenarnya tahu juga. Dan kalian sebagai influencer pun yang punya followers banyak, kalian juga ngikutin guidelines kan, maksudnya kayak gak sekedar happy happy dan gak boleh crossing the lines juga kan, maksudnya kayak maksud gue kayak oke, gue dapat privilege datang ke sini tapi bukan berarti gue bisa masuk ke backstage juga. Enggak kan gitu. Enggak semua sih Kak, ya kita cuman datang buat datang. Ya lu bukan Vidi Aldiano. Udah beda level ya sama ini ya kan. Kayak lu gak tiba-tiba Vidi yang masuk ke backstage-nya siapa gitu kan, gak mungkin gitu maksudnya. Iya enggak lah Kak, itu udah beda. Mau kayaknya ya mau sebesar apapun menurut aku gak akan ada yang berani sih buat, mungkin ada dan kita nggak tahu, cuman sejauh aku tahu sampai sekarang nggak ada sih yang benar-benar kayak diundang tapi sampai ketemu di backstage itu nggak ada. Iya karena kalau karena memang cuman sebatasnya lu datang kerjain buat bikin either Instagram story atau apapun itu dan udah selesai, nggak ada sampai yang ditemuin sama artis. Terutama kalau brand itu biasanya banyak activation dan KOL itu harus ngikutin activation itu loh. Biasa itu tuh wajib tuh kayak nanti KOL yang A activation A, yang B. Kita tuh udah plotting masing-masing, bahkan termasuk scene bersinnya gitu. Bener banget. Jadi activation tuh bahasa agensi banget. Activation tuh kayak event gitu teman-teman. Iya. Aktivitas yang dilakukan yang di lokasi. Ada engagement. Misalnya nih Rexona nih, misalnya ada permainan spin the wheel, standar banget spin the wheel. Kayak itu selalu ada, kayak itu harus diikutin sama yang diundang itu. Nanti kayak mereka bikin postingan soal tentang itu hal gitu, itu. Iya. Karena ya bener lagi kayak yang kita butuhkan adalah kita sebagai brand gitu ya, maksudnya sudut pandangnya ya exposure keberadaan brand ini kan. Karena kalau misalkan lo memposting misalkan Jidel lagi perform lagu wah gitu misalnya, ya udah kan kayak ya udah gitu sekalian kan dia. Jadi nggak maksudnya kayak itu pun nggak ada hubungannya sama brand anyway gitu, lagu itu gitu. Tapi ketika mereka kayak pas kemarin Cuy misalnya pas sama Pons gitu, kalau dia lagi duduk diam gitu ya nggak ada Pons-Ponsnya, tapi ketika dia lagi bawa brand up, lagi bawa produknya ya itu baru ya aktivitas dia ketika dia ngomong kayak oh iya produk yang aku suka itu adalah yang ini ya itu yang kemudian si influencer itu nge-highlight itu gitu. Kalau dia duduk doang pakai baju pink ya kayak ya udah just Cuy gitu, nggak ada brand-brandnya sama sekali gitu kan. Dan ya gue sekarang jadi lebih ini sih kayak berusaha untuk memahami kayak oh ya sekarang kita ada di era yang kayak media tuh nggak cuman konvensional gitu, nggak cuman yang kayak radio, TV, online gitu. Betul. Kayak KOL ini juga part of media gitu dan justru levelnya udah personal kan. Betul. Kalian justru lebih dipercaya gitu. Orang fans tuh sebel dengan terms influencer K-pop karena menurut mereka
toh influence-nya tuh dari idolnya. Padahal maksudnya influencer K-pop ini tuh KOL kan. Tapi kan kita nyebutinnya karena kategori si KOL itu K-pop, ya kita nyebutnya influencer K-pop. Mungkin mau meluruskan aja kalau influencer K-pop tuh apa ya? Bukan berarti maksud mereka kan idolnya. Enggak, ini maksudnya orang-orang KOL atau enggak influencer ya memang daily postingannya tuh related sama K-pop gitu. Dan kadang-kadang mungkin pasarnya pun juga bukan kalian yang dulu suka K-pop gitu kan. Iya. Kan ada yang lain yang kan di list banyak juga mereka yang sebenarnya banyak juga kan bukan kalian gitu. yang suka K-pop dari influencer tersebut gitu kan. Banyak misalnya aku nih suka dari Umi Abi misalnya. Ya kan lu tiba-tiba jadi sekarang suka Sakuya nih. Ya dari Umi Abi gitu. Iya maksudnya kan ada bisa aja kan. Kan ada juga yang suka terinfluence. Ada juga si siapa yang kemarin di Damprat, Safa ya. Safa kan suka. Tapi AU salah deh gue, bukan dari influencer. Enggak yang AU kan tapi yang menulis punya influence dong. Iya. Oh iya itu juga. Autornya kan punya influence. Produk si autor itu kan si AU itu. Benar. Iya. Benar. Jadi ada juga kan pasti banyak juga yang suka Jeno dari jalur yang berbeda lah ya. Dari Umi Abi, Donghae kan. Nah, macam-macam kan orang suka K-pop itu kan banyak jalurnya ya, termasuk part dari influencer tersebut. Iya, misalkan aku juga tiba-tiba suka grup tertentu gara-gara wah gue liputan ini kemarin jadi gue dengerin mereka padahal sebenarnya gue gak pernah dengerin mereka. Itu bisa aja terjadi gitu. Mungkin juga KOL kadang-kadang juga pada akhirnya mungkin sekarang nih oh iya dia gak nge-follow Rise, dia gak ngikutin Rise, tapi dia disuruh datang karena dapat kerjaan di situ. Siapa tahu tiba-tiba jadi fans berat Wonbin yang nanti sampai di Tokyo Dome dia yang paling depan. Nanti saingan gue makin susah. Yang ngeluarin duit belum tentu orang-orang yang komentar itu mau ngeluarin duit gitu loh maksudnya. Kan bisa aja kayak gitu kan gak menutup kemungkinan gitu. Iya maksudnya orang-orang juga suka menganggap remeh orang yang suka K-pop jalur dari influencer gitu. Enggak ya maksudnya enggak, kita gak butuh cuman butuh fans kayak lu gak tahu banyak orang yang suka dari jalur influencer terlepas banyak yang blunder-blunder aneh ya. Kalau kata terapis gue it's not always about you. Kalau kata terapis gue kadang-kadang tuh semua orang tuh juga matter gitu loh anjay. Tapi kalau menurut Bella yang sebagai punya circle, kalian punya circle influencer. Kita boleh masuk gak? Korea eligible belum buat masuk? Kadang tapi kan di satu sisi gue ngerti lah concern fans K-pop yang kadang suka sebel sama influencer K-pop karena memang banyak juga yang blunder gitu. Nah, Bella ngeliatnya sendiri gimana? Memang banyak juga yang aneh-aneh gak sih gitu? Tapi ini udah lama banget pengen aku bahas. Gak perlu sebut nama sih, gak perlu sebut nama ya. Udah lama banget pengen aku bahas soal orang tuh yang selalu iri sama influencer K-pop. Tadi kakak sempat bahas kan kayak kalian tuh gak tahu perjuangan influencer ini untuk mencapai diri dia sampai sekarang tuh gimana. Dari followers 200 sampai misalnya followers 1M. Kan kita gak tahu nih sejarahnya dia gimana. Tapi tiba-tiba dia ada masalah dihujat. Nah aku tuh pengen banget bahas itu karena di Twitter, pasti di Twitter ya. Twitter tuh banyak banget orang jahat sih. Mereka tuh selalu yang kayak ya. mereka selalu yang kayak nggak berguna segala macam gini. Tapi kan balik lagi kita nggak tahu ya si orang ini tuh udah menginfluence banyak orang untuk suka grupnya, dan influencer ini tuh udah udah bekerja keras seperti apa untuk sampai dia sekarang kayak nggak bisa banget untuk kamu langsung judge karena satu masalah gitu. Ini sering banget terjadi buat teman-teman aku yang kayak sering banget ada masalah cuman gara-gara hal sepele. Kadang cuman nge-spill satu idol tapi yang lainnya nggak dibahas, itu bisa jadi permasalahan. Terus abis itu ngomongin fandom. Aku kan fandom hijau nih. Nah fandom hijau tuh sering banget kayak ngomongin satu grup tapi grup yang lainnya gak dibahas, itu jadi masalah. Jadi sekarang jadi banyak rules-nya gitu loh kak. Gak melulu soal influencer, tapi fandom ke fandom tuh jadi banyak rules-nya. Gak tau kenapa K-popers sekarang tuh banyak yang kayak gitu. Jadi permasalahannya tuh gak cuma dari soal si influencernya, tapi dari fandom ke fandomnya juga kayak gitu dipermasalahin. Kayaknya gitu penyakit di fandomnya dia salurkan juga ke influencer sih. Biasanya kayak gitu kak. Iya maksudnya ke situ ya. Iya maksudnya influencer itu kena masalah sekali kayak wah udah abis dah tuh, udah kayak dikulitinnya kayak udah kayak idol K-pop aja gitu, kayak nggak bisa dimaafin, kayak udah gitu kayak apa yang paling parah ya? Yang itulah. Siapa? Yang Jenny pemalas. Jenny. Si Jenny. Yang lazy dance kan itu viral banget. Dibilangin katanya mending gak usah jadi idol deh daripada kalau misalnya ngedance kasihan temen-temennya yang udah effort, kamu ngedance-nya cuma gitu, kan jadi masalah banget. Sama sebenarnya ada yang nyebut gak sih si Jenny pemalasnya? Kenapa? Si Jenny pemalasnya ada yang nyebut kan? Ada yang nyebut. Iya ada yang nyebut. Nah itu kan dikulitin banget sampai si mbaknya gak mau nonton konser di Indo. Oh gitu.
Itu gara-gara fans juga tuh. Jadi kayak si fansnya ini ngehujat si kakak ini sampai si kakak ini nggak mau nonton konser di Indo. Iya kan? Oh karena takut diserang kali ya. Jadi dia nontonnya di luar gitu. Di luar terus, dia nontonnya di luar terus gara-gara cuman trauma juga ya. Jenny pemalas itu. Sebenarnya kalau ngomongin yang gue tahu sih yang masalah itu yang Jenny pemalas ini. Kita pernah tahu bikin episodenya. Iya. Tapi kan dia bawa ke kasus hukum ya, bawa ke meja hijau gak sih? Iya. Tapi disamperin ke rumahnya gitu. Iya, tapi kan sebenarnya itu gue agak nggak sukanya di situ. Kenapa mesti bawa? Karena itu masih kecil kan. Masih dikontenin gitu dan dikontenin kayak sebenarnya nggak perlu sampai ke situ. Tapi gue ngerti lah, maksudnya dia dikulitin cuman gara-gara maksudnya beropini Jenny pemalas kan, menurut gue dia dancer kan, dia ada capable untuk nge-review atau apa, itu sebenarnya bebas lagi itu opini pribadinya dia. Tapi kan memang banyak yang panas kan. Banyak yang panas. Tapi gue juga nggak suka sama responnya yang sampai karena itu kan ke kepala sekolahnya juga ikutan deh. Itu kayak menurut gue kayak men umurnya lu sepantaran udah, gak usah diperpanjang gitu, kayak lu sepantaran gue kayak udah cukup di situ aja. Kayak mungkin kalau lu mau omongin ya silakan, tapi kayaknya kalau lu sampai kepala sekolahnya ikutan kayak ya udahlah. Ya, anak banget sampai kepala sekolah ikutan kan. Ini anak SMA soalnya. Ya sih memang butuh dikasih pelajaran, oke, tapi kayaknya gue sih udah gak ada energi kalau gue ya. Dan gue sih kalau waktu itu lebih kecewanya kayak ya nggak usah dikontenin lah gitu. Kalau emang dikasih pelajaran ya udah ditemuin aja baik-baik off the record gitu loh maksudnya. Betul. Ya udah, tapi kan beda-beda respon orang ya. Kalau Bella menanggapi stigma miring itu dan teman-teman tuh gimana? Apa sih di antara circle kalian? Apa sih yang kalian omongin gitu kayak ketika apa sih yang terjadi di ketika isu-isu ini bermunculan, apa yang kemudian dibahas oleh kalian gitu kayak? Biasanya mereka lebih ke ini sih Kak, kayak abis dari ada masalah itu mereka lebih kayak hati-hati banget untuk melakukan sesuatu. Karena kan itu biasanya berpengaruh sama brand yang lagi kerja sama juga kan. Jadi daripada nanti ada masalah berikutnya yang ngebuat fans jadi kayak gini, mending aku hati-hati aja nih untuk aku berbicara lebih ke depannya gitu. Kan ini juga berkaitan dengan kayak keberlangsungan pekerjaan dia. Karena kan takutnya nih kalau misalnya namanya udah jelek di Twitter atau di TikTok, itu pasti ada beberapa brand yang kayak nggak mau kerja sama lagi, karena kan misalnya brandnya ini bersangkut pautan dengan boyband yang kita suka gitu. Karena kamu lagi ada masalah di situ, aku jadi nggak mau lagi. Nanti takutnya fans boyband ini jadi nggak mau cuman gara-gara kamu aja. Kayak gitu. Jadi untuk kedepannya tuh biasanya teman-teman aku untuk selalu lebih berhati-hati lagi kalau misalnya ngomongin idolnya, entah fansnya, entah fandomnya, itu selalu berhati-hati lagi sih. Makanya Ron nggak mau jadi influencer, nanti kita udah nggak bisa Ron mau podcast gini ya kali. Ayo tahu episode kita cuma ngomongin semuanya kita kulitin. Iya kayak nggak bisa sih. Tapi Bella kan lumayan nih followersnya. Gak lumayan sih, bagus banget ya. Iya. Ada pernah kena itu nggak hujatan? Enggak, lebih ke boleh nggak ya di spill? Nggak apa-apa. Aku pernah berantem gara-gara dapat baju teong. Hah? Aku dapat baju teong. Bella. Itu aku. Jadi aku dapat baju teong. Akunya kepukul orang. Nah itu aku kalau masalah-masalah yang kayak gue tahu yang ini masalah dari akunya enggak, lebih ke orang-orang kayak malah ngebelain aku karena seharusnya baju itu di aku. Jadi tangan aku udah dapat bajunya. Oh tapi diambil orang. Orangnya tuh meluk bajunya dan ngebuat orang-orang di belakang tuh jatuh. Nah itu rame banget gara-gara aku tadinya nggak muncul Kak. Si cewek ini yang muncul udah bangga banget dapat baju teong gara-gara bannernya kan. Dwi Handa nge-tweet. Ternyata yang dapat bajunya tuh mbak-mbak baju belang, baju aku. Tangan aku kayak gini. Dari situ aku muncul. Terus abis itu orang-orang pada ngebela kan kayak balikin bajunya gitu. Ke aku gitu kan. Balikin bajunya. Terus ada yang ketampar juga anak kecil, jarinya sampai kecengklak gara-gara cewek ini tuh badannya agak gede. Geragas gitu ya. Geragas banget. Terus jari anak kecil tuh kecengklak. Pantesan jatuh pagar. Iya, terus si cewek ini tetap kekeh aku yang dapat bajunya gara-gara Teong ngeliat banner aku. Dia bilang kayak gitu, padahal Teong mah lempar aja. Itu baru halu. Kalau gue dilihatin halu. Kalau Teong mah lempar aja. Nah, yang dapat itu tangan pertama yang dapat itu aku. Makanya kayak orang-orang ngomong, "Mbak, balikin bajunya." Terus akhirnya dari situ orangnya aku chattingan sama orangnya tetap nggak mau ngebalikin. Sebenarnya tuh awalnya aku bilang kayak yaudah Mbak, kalau misalnya emang mau dibagi dua aja. Kadang aku bercanda. Iya. Kayak aku pengen lihat nih responnya kayak gimana. Tapi kan baju itu buat aku Kak. Wah dari situ kayak aku udah tahu dia blunder.
dia nge-up sendiri chattingan aku sama dia karena dia blunder, orang-orang makin kayak dia yang nge-up chattingannya dia. karena aku minta coba deh up sendiri aja chattingan kamu. Aku bilang kayak gitu. Gimana respon orang-orang? Benar, dari situ respon orang-orang jelek semua kan, kayak wah Mbak lu parah banget gini-gini segala, udah ngelukain orang bla bla bla. Abis dari situ dia langsung kayak nge-hide Twitternya dia gitu. Oh tapi Dia tetap muncul Teongnya kaos Teongnya tetap disimpan. tetap dia pakai. Ya Allah, gak mau lah. Udahlah nggak apa-apa gitu. Yang penting aku sempet megang. Nggak cuci tangan. Ya ampun. Wow. Oh, gue tahu yang ini masalah ribut tuh gue ini Bella, dia orang penting. Iya. Kalau Nadia Ada nggak apa kena base kamu kok di Rise sih, kan kamu fansnya Shiny. pernah ya ada misalnya gara-gara campaign atau apa gitu? Enggak sih untungnya. Iya, soalnya aku juga emang gak pernah. Aku tipe orang yang gak seneng beropini blak-blakan, karena menurut aku kalau aku ya ada hak sih kan buat beropini, tapi takutnya jadinya pro kontra kan. Jadi aku sih lebih ke positif aja, dan untungnya juga orang-orang jadi kayak oh bagus banget kok kayak Shiny ya lagunya yang ini, ternyata masuk nih ke aku, thank you ya udah nge-share. Jadi lebih ke berterima kasih sih kalau aku ada share apa-apa. Jadi so far kalau di aku gak ada apa-apa sih Kak. Alhamdulillah. Iya, jadi gak ada sih kalau aku. Nah kalau Ara ada cerita, nggak perlu disebutin brand atau apa ya, kayak misalnya KOL yang mangkir dari yang mangkir dari kegiatan mungkin K-pop. Pernah ada ini gak sih kayak tantangan kali ya? Iya, gue kayak minta spill apa sih KOL yang nyebelin. Apa sih tantangannya kalau misalkan berhadapan dengan KOL? Ada atau nggak list KOL yang red flag, boleh di share nggak? Jangan ya, bahaya ya. Bahaya. Biar nggak usah dipakai lagi. Jangan dong, kita nggak boleh kita aja nggak dapet job apapun. Kamu mematikan job orang, jahat banget kita. Ya tantangan misalnya di era dimana brand apa sesuatu sekarang pakai KOL gitu. Maksudnya aku sekali lagi ngasih point of view dari brand ya. KOL part itu memang penting untuk menyampaikan brand advocacy dari sisi brand. Jadi dari sisi brand pun punya limitasi gitu ya. Ketika kita mau brand kita diasosiasikan dengan K-pop, kegiatan entah itu kayak ambil contoh aja Rexona pengen diasosiasikan dengan K-pop. Udah BA kita J-Idol, kita tetap butuh support lokal dong, yang which is itu bisa disuarakan oleh KOL fans K-pop. Gak mungkin yang fans influencer yang cuman nge-hype J-Idol, itu niche banget, itu susah. Iya susah. Ya, jadi perlu dipahamin juga mungkin buat teman-teman yang masih nggak aware sama dunia marketing. Emang kita perlu suara-suara tambahan yang itu bisa dibantu sama teman-teman influencer, teman-teman KOL. Dan yang itu pun juga lingkupnya masih di K-pop kan. Betul. Kita nggak bisa tiba-tiba fans Sal Priadi gitu. Iya, terlalu niche pun susah. Iya, itu maksudnya. Justru kalau terlalu niche tuh kita nggak ngedapetin objektif kita yang balik lagi ngomongin KPI. Kita perlu reach, kita perlu exposure yang lebih besar, kita perlu impression yang lebih besar. Ngelistingnya gue udah gak kebayang sih nyari-nyarinya. Iya. Betul. Dan itu nggak bisa yang kayak harus Rise fans yang nge-hype ke konsernya kayak gitu, nggak bisa. Jadi harus mundur dikit buat ngeluasin POV-nya ya. Betul. Which is itu di stage K-pop gitu, influencer secara gitu. besar gitu. Iya. Karena sekali lagi mungkin event ini memang Rise, tapi kalau kita ngundang influencer yang Rise pada saat ini, siapa sih yang influencer yang Rise banget, kan Rise juga baru gitu kan. Jadi kan belum ada juga gitu. Siapa? Podcast Korea _IG. Lo gak tahu gue nge-hype Won Bin mulu. Sekarang siapa sih? Siapa? Dante. Oh, Dante. Dante. Dante kan suka semua SM. Dia suka semua SM. Red Velvet juga suka, segala suka. 6. Dia kan brandingnya member ke-6. Ke-7 ke-8 dong. Oh iya. Oke. Kamu melupakan Sunghan. Sunghan kan udah keluar. Astaga, lihat deh influencer kayak gini kita nih. harus itu branding kita apa kekoreaan? Gak tahu ya, kita doakan yang terbaik. Iya, gitu kan. kita gak punya branding sih, kita adalah melting pot dari semuanya. Tapi ini sebuah masukan informasi baru gitu ya dari teman-teman yang emang bekerja di KOL, di agensi dan segala macam, dan semoga pendengar kekoreaan juga bisa lebih mengerti gitu. Tapi gue yakin pendengar kekoreaan ngerti sih. Ngerti, ya. Dan mungkin pendengar kekoreaan yang ngerti kasih tahu ke temannya yang gak ngerti, lo dengerin ini gitu, biar kita juga dapat itu loh maksudnya. Dapat reach juga tuh ke pengembang. Ya gitu ada nih kan followersnya 30.000, 40.000. Iya. Nah dia kan 4 juta.
Nanti embed linknya ya, awas ya. Nanti akhir bulan minta reportnya. Pokoknya kalau menurut gue sih sekarang mungkin kita lebih wise aja kalau menanggapi ada influencer yang datang ke event. Kita nggak perlu lah julid gitu. Kayak bener tadi kata Dita, kata Bella, kayak lo kalau mau julid ke mereka di followers mereka yang udah 400.000 gitu, misalnya kayak ngerasa itu nggak fair gitu, karena mereka menuju ke situ kan juga ada prosesnya gitu kan, buat mereka build branding, self branding mereka tuh udah lama juga gitu. Jadi ya sama-sama menghargai aja sih ya se-human gitu kata gue. Dan selama itu memberikan efek positif ke brand, harusnya lo sebagai fans nggak ada urusan sih sebenarnya, kayak ya udahlah, yang penting lo nikmatin aja lah acaranya gitu. Lagi pula juga ya artis lu juga kan dibayar ya. Iya. Bener. Oke deh, buat Ara, buat Nadia, buat Bella, terima kasih udah datang di podcast Ngedrakor episode ini. Ngedrakor? Sorry, kekoreaan. Kebanyakan podcast saya. Seru, rame banget hari ini. Buat yang pengen curhat-curhat masih bisa kirim mungkin terakhir, curhatan. biasanya kita kan kalau undang influencer, rekomendasi lagu. Oh iya benar. Apa? Mau dilihat dulu, cek Spotify-nya ada nggak rekomendasi lagu? Biar di akhir biasanya kita ini biar bukti nge-hype. Oh iya, biar bukti nge-hype. Biar bukti nge-hype. Enggak. Gue sebutin aja satu lagu rekomendasi yang ingin kalian rekomenkan ke pendengar kekoreaan. Apa sih yang belakangan ini lagi? Ayo boleh dari Ara dulu. Ya ini Anas aja ya. Walaupun aku Syawal, cuman aku dengerin yang lain. Tapi sekarang tuh aku lagi dengerin banget si Red Velvet Cosmo. Bagus banget. Itu menurut gue ya, itu lirik bahasa Inggrisnya tuh poetik banget, kayak itu bagus banget. Kayak keren banget. Itu bagus banget. Itu bagus banget. Lost of words itu bagus banget. Benar. Nadia apa Nat? Kalau aku shiny sih. Yang apa? Harus ada. Tapi ini bukan main title, bukan bisa. Jadi dia judulnya Area. Itu enak banget, harus Itu apa, lagu Jepang? Dan itu yang nulis Minho. Iya, itu bener-bener bisa nulis karisma lagu. Minho. Iya. Bella. Kalau aku lagi suka sama Treasure, Oke. dengerin Orange dari apa namanya, ciptaannya Asahi. Wih, kesukaan Idola ini gue, dia. Asahi. Suka banget. Asahi. Dia memang suka yang kecil-kecil kabupaten tuh. Yes. Asahi kayak kabupaten Jepang mana gitu ya. Iya. Saitama. Kan? Saitama. Semuanya aja Saitama. Rekomendasi lo. Anjir, apaan ya? Apa? Coba cek dulu. Selain Gua juga Rice, mau Boom cek. Boom Bass gue gak mau, udah bosen gue. Sebenarnya tadi ini lagu gue pertama kali denger nggak gitu suka banget, tapi kayak Growing on Me banget yang ABCD. Iya. Kayak lagunya itu menurut gue pay tribute Dangerous Love-nya Beyonce. Iya yang Oh ya? mirip tahu. Oke, Jadi oke. Nayeon ABCD. Enggak plagiat kan? Enggak lah, Tribute enggak. Ya. Kalau gue mau rekomendasiin K-Will yang No Sad Song for My Broken Heart. yang MV-nya. lanjutan dari 12 tahun yang lalu. Kayak what the hell? Katanya mau ada part 3-nya kan? What the hell? Oke. Terima kasih teman-teman udah datang ke podcast kekoreaan hari ini. Thank you semuanya. Udah meluangkan waktu. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dan buat yang pengen kirim curhatan, rekomendasi lagu, bisa ke kekoreaan_IG atau kekoreaan_TWT. Terus kalau mau dukung kita di Traktir, gimana caranya Kak Dita? Traktir.id/kekoreaan. Oke, thank you semuanya. Thank you. Annyeong.